Kita biasa, politikus kan biasa bermuka dua. Caleg nomor urut 1 atau 2 gitu lah. Iya, nomor urut awal lah ya. Semakin awal nomornya itu semakin bagus lah. Cuma buat nyari suara aja gitu. Jadi gue nggak perlu semangat amat lah. Maksudnya gitu lah ya. Kasarnya gitu. Mereka cari muka ke partai. Oh, gue harus semangat nih. Gue ngumpulin suara. Itu nggak menguntungkan partai banget. Si Hilmi nih sudah berusaha untuk mencari suara untuk partai. Ya udahlah. Karena partai ini dapat jatah 1 kursi. Ya 1 kursi itu gue kasih ke Hilmi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sistem pemilu. Nah, kalau Ya. kalian prefer terbuka atau tertutup? Ini ngaitin dengan partai politik atau mungkin kalau di kampus ekstra kampus lah ya kira-kira. Coba, kalian pilih mana? Terbuka atau tertutup? Ini bisa menampilkan partai mana yang menjadi pilihan kalian di 2024. Kan jelas yang minta tertutup satu partai. Ya kita nggak tahu di belakangnya, tapi kan mereka biasa, politikus kan biasa bermuka dua kan, di luarnya aja mungkin. Tapi gue sebenarnya setuju tertutup sih, Boy. Kenapa tertutup? Terus coy, kayak tertutup ini apa ya, sependek pemikiran gue aja sih. Gue belum terlalu mencari tahu tentang bedanya. Tapi kan setahu gue terbuka dan tertutup itu bedanya di ini ya, misalnya di pileg, pemilihan legislatif. Legislatif itu kan kalau di tertutup itu yang dipilih jadi partainya. Nah nanti anggota legislatif yang akan menduduki posisi di dewan, di gedung dewan itu ya berdasarkan suara partai gitu. Dan nanti dipilih oleh partai gitu, siapa saja anggota dewan yang akhirnya berhak untuk duduk di sana gitu kan. Iya. Menurut gue lebih fair. Menurut gue nih ya, lebih fair. Kenapa lebih fair? Karena gini, coba lo lihat sekarang nih. Zaman dulu deh. Zaman dulu ketika suara, enggak ya, gue nggak terlalu. Sekarang. Kalau kita lihat sekarang misalnya, semua partai itu kan ada yang mencalonkan full anggota legislatif memenuhi kuota, ada yang enggak gitu ya, ada yang enggak memenuhi kuota. Oh iya. Nah, dan dari setiap partai, kalau kita tahu gitu ya, kalau kita tahu kan untuk bisa terpilih itu kan biasanya orang-orang rebutan jadi caleg nomor urut 1 atau 2 gitu lah. Iya, nomor urut awal lah ya. Semakin awal nomornya itu semakin bagus lah gitu kan, semakin Iya. Gitu. Nah akhirnya mereka itu rebutannya di situ, rebutan nomor urut, dan yang dapat nomor urut akhir-akhiran ini udah nggak punya semangat lah gitu rasanya. Belum lagi mungkin ada partai-partai yang misalnya menghendaki nomor ini harus dimenangin, kan kita nggak tahu kan gitu kan. Iya. Belum lagi ada partai-partai yang kayak gitu. Itu kan akhirnya mengurangi semangat kader-kader yang lain yang dicalonkan gitu, kader-kader partai yang lain yang dicalonkan. Nah itu kalau menurut gua akhirnya semua kader yang ada di partai itu yang nggak all out gitu, tidak semangat karena gue tahu nih yang menang pasti ini, yang dimenangin pasti ini, gue mah cuma buat nyari suara aja gitu, jadi gue nggak perlu semangat amat lah gitu kan. Itu pertama tuh, jadi sedikit. Nah itu kalau terbuka kan. Kalau tertutup karena yang dipilih adalah partai, jadi nanti caleg-caleg ini semua orang yang memang berpotensi untuk jadi anggota legislatif itu pasti bakal berlomba-lomba, ibaratnya cari muka lah ke partai ya, busuknya gitu lah ya, kasarnya gitu. Mereka cari muka ke partai. Oh gue harus semangat nih, gue ngumpulin suara sebanyak-banyaknya buat partai biar nanti gue dipilih nih sama partai untuk jadi anggota dewan. Bener nggak? Akhirnya partai-partai itu jadi sangat bersaing, semua kadernya merasa gue butuh untuk memperbanyak suara gitu. Memperbanyak suara biar bisa menang lah gitu, bisa dapat muka di partai dan juga bisa dapat posisi di anggota dewan nanti gitu kan. Itu sebenarnya sangat menguntungkan untuk partai-partai kecil ya. Jadi lu prefer tertutup karena memastikan partai politik ada kaderisasinya gitu? Bukan memastikan partai politik. Akhirnya kader-kader itu semuanya pada all out semua.
semua kader akan maksimal untuk mencari suara, karena dengan harapan mereka pasti berpikir bahwa kalau gue dapet suara dapat suara banyak, bisa jadi partai akan memilih gue untuk jadi anggota dewan. Tetap nggak? Tapi Tapi kan itu nggak menguntungkan partai baru ya. Oh iya, Kalau jelas. tertutup. Kenapa? Kasihan lah partai itu. Menguntungkan partai baru. Partai buruh Iya. kan nggak. Ya apa namanya? Ya sebenarnya menguntungkan juga gitu ya. Sama aja sih mau dia ada tokoh atau enggak, kan tetap kan tokoh itu kan pasti akan berusaha untuk mencari ini ya, mencari suara buat partainya kan. Karena kalau misalnya dia terlihat, oh orang ini sudah misalnya nih gua ketua partai nih gitu. Oh si Hilmi nih sudah berusaha untuk mencari suara untuk partai, ya udahlah. Karena partai ini dapat jatah 1 kursi, ya 1 kursi itu gua kasih ke Hilmi karena dia sudah berusaha. Ngerti nggak lo? Tapi gimana Sen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.